Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Septiana Isijaba, mahasiswa semester 4 dari Universitas Teknologi Digital. Pada video ini, saya akan menjelaskan program Python yang telah saya buat menggunakan library Pandas dan Matplotlib. Dan program ini itu bertujuan untuk melakukan analisis data penjualan toko elektronik mulai dari membaca data Excel, eksplorasi data, penggabungan data, transformasi data, pengolahan data, visualisasi, hingga menyimpan hasil analisis ke dalam file Excel. Pada bagian pertama, saya mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Ada library Pandas, itu digunakan untuk membaca serta mengolah data berbentuk tabel. Lalu kemudian ada matplotlib.pyplot, digunakan untuk membuat visualisasi berupa grafik. Lalu ada library NumPy, diimpor untuk operasi numerik apabila diperlukan. Sedangkan library OS digunakan untuk memeriksa apakah file Excel yang akan dibaca itu sudah tersedia di dalam folder kerja ataukah belum. Selanjutnya, program menentukan nama file yang akan dibaca, yaitu data transaksi dan data produk. Sebelum file dibaca, program menggunakan fungsi os.pet.exist untuk memastikan kedua file tersebut itu benar-benar ada. Jika file tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan error dan berhenti dijalankan. Namun, apabila file ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa file berhasil ditemukan. Setelah itu, data dibaca menggunakan fungsi pd.read_excel, kemudian kolom tanggal itu diganti dengan format pd2datetime agar dapat diproses sebagai data waktu. Terakhir, program menampilkan jumlah baris pada masing-masing dataset. Lalu bagian berikutnya adalah eksplorasi data. Tahapan ini bertujuan untuk mengenali isi dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Pertama, digunakan fungsi head untuk menampilkan 5 data pertama sehingga kita itu dapat melihat contoh isi data. Lalu kemudian digunakan fungsi tail untuk menampilkan 5 data terakhir. Selanjutnya, fungsi info digunakan untuk melihat informasi mengenai jumlah data, nama kolom, tipe data, serta apakah terdapat nilai kosong ataukah tidak. Sedangkan fungsi describe itu digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif seperti jumlah data, rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Dan proses yang sama dilakukan baik pada data transaksi maupun data produk. Nah, berikut outputnya. Jadi output ini tuh menunjukkan isi awal dan isi awal dan akhir dataset. Kemudian informasi struktur data serta ringkasan statistik sehingga kita dapat mengetahui karakteristik data sebelum dianalisis. Lalu masuk ke penggabungan dan relasi data. Pada bagian ini itu dilakukan proses penggabungan data transaksi dan data produk menggunakan fungsi merge. Penggabungan dilakukan berdasarkan kolom ID produk. Pertama, menggunakan inner join. Lalu yang kedua itu menggunakan left join. Inner join ini hanya menampilkan data yang memiliki pasangan kedua tabel. Nah, untuk left join, ini tuh akan menampilkan seluruh data transaksi meskipun terdapat produk yang tidak memiliki pasangan. Terakhir menggunakan right join. Right join menampilkan seluruh data produk meskipun belum memiliki transaksi. Lalu masuk ke outputnya. Nah, ini outputnya. Output itu menunjukkan hasil masing-masing jenis join beserta jumlah baris yang dihasilkan. Dari hasil tersebut dapat dilihat ya, ini perbedaan antara inner join, left join, dan right join. Nah, selanjutnya ada transformasi data. Transformasi pertama menggunakan fungsi map. Program itu membuat dictionary dari data produk sehingga setiap ID produk dapat diterjemahkan menjadi nama produk. Hasilnya ditambahkan sebagai kolom baru bernama nama produk.
Transformasi kedua itu menggunakan fungsi apply. Di sini saya itu membuat fungsi bernama klasifikasi harga ya, yang mengelompokkan total harga menjadi 3 kategori. Nah, apabila total harga lebih dari 15 juta, maka diberi status high. Tapi, apabila berada di antara 5 juta sampai 15 juta, maka diberi status medium. Sedangkan di bawah 5 juta diberi status low. Kemudian untuk outputnya, ini memperlihatkan bahwa sekarang data transaksi memiliki 2 kolom tambahan, yaitu nama produk dan status harga. Masuk ke pengolahan data, pada tahap ini itu dilakukan analisis data menggunakan fungsi group by. Data transaksi dan produk itu terlebih dahulu digabungkan menjadi satu data frame. Kemudian, data dikelompokkan berdasarkan kategori produk. Untuk setiap kategori itu dihitung total penjualan, rata-rata penjualan, jumlah transaksi, nilai penjualan tertinggi, lalu total jumlah barang yang terjual. Selanjutnya, data juga dikelompokkan berdasarkan status harga. Terakhir dilakukan proses sorting untuk mengurutkan kategori berdasarkan total penjualan tertinggi serta rata-rata penjualan tertinggi. Nah, untuk outputnya itu menunjukkan hasil analisis setiap kategori produk dan status harga. Selain itu, terlihat urutan kategori mulai dari penjualan terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya, hasil analisis divisualisasikan menggunakan Matplotlib. Program itu membuat 2 buah diagram batang dalam satu tampilan. Diagram pertama itu menunjukkan rata-rata total harga setiap kategori produk. Lalu diagram yang kedua itu menunjukkan total penjualan setiap kategori. Dan setiap batang itu diberi warna yang berbeda agar lebih mudah dibedakan. Selain itu, ditambahkan judul grafik. Nama sumbu X, nama sumbu Y, lalu ada garis bantu atau grid, serta label nilai pada setiap batang sehingga informasi yang nantinya ditampilkan itu akan lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah 2 buah diagram batang. Dan grafik pertama itu memperlihatkan rata-rata nilai transaksi pada setiap kategori produk. Sedangkan grafik yang kedua, itu tuh memperlihatkan total penjualan masing-masing kategori sehingga kita dapat mengetahui kategori dengan penjualan paling tinggi. Nah, pada bagian yang terakhir, program ini menyimpan seluruh hasil analisis ke dalam file Excel menggunakan Excel Writer. Beberapa sheet yang disimpan antara lain, yaitu data transaksi, data produk, hasil inner join, left join, right join, lalu ada data gabungan, analisis kategori, dan analisis status. Dengan demikian, seluruh hasil pengolahan data itu dapat dibuka kembali tanpa perlu menjalankan program dari awal. Nah, untuk outputnya itu hanya menampilkan pesan bahwa file hasil underscore analisis 2 itu berhasil dibuat, yang berarti seluruh proses analisis telah selesai dilakukan. Demikian penjelasan mengenai program Python yang telah saya buat. Program ini telah memenuhi seluruh tahapan analisis data menggunakan Pandas dan Matplotlib, mulai dari membaca data, eksplorasi, penggabungan, transformasi, pengolahan, visualisasi, hingga menyimpan hasil analisis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.